أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله تحية أهل الجنة. قولوا في هذا اليوم يوم الجمعة المباركة قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله تعالى في آياته الأخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمسه وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengar enggak suara saya? Dengar kali. Di awal cara bercakap sendiri itu tak dengar. Mama itu ini. Kalau mama itu. Alhamdulillah, ibu-ibu orang tuaku, jemaah majelis taklim Serikat Malai, juga jemaah majelis taklim Al-Wala yang wajahnya sudah tidak asing lagi bagi saya. Sudah sering kita bersua, cuman yang sebelah kiri ini agak bening-bening, beda. Dari majelis mana itu? Ya, dari sini ke sana, hampir tidak paham kan? Untungnya ada di sebelah sini. Nah, semangat kok. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu orang tuaku, jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar ini waktu kita ini sudah termakan waktu lebih kurang setengah jam, asal kurang 15.35 kurang. Maka silakan nanti yang ingin ada yang ingin bertanya. Dan nanti kalau cukup waktunya kita buka sesi pertanyaan. Kalau kita ada, alhamdulillah, karena ini live langsung streaming ini. Kalau nggak bisa jawab, malu. Ibu ya, jadi ibu-ibu yang di belakang mohon simak baik-baik. Biasanya di Jumat pertama saya masuk di shop itu kami membahas tentang taksilullah. Memang di shop ini dia ada bidang-bidangnya yang dibuat. Jumat pertama membahas masalah Allah. Jumat kedua mungkin bahas masalah haji umroh ya. Bisa dijumpai ya. Nah, yang ketiga mungkin ada bidangnya ya. Kemudian yang keempat, kelima rupiah. Masa-masa ada. Ya, jadi itu memang sesuai lah. Ini sebenarnya kita yang harus dicontoh. Karena begini,
kadang kalau tentu bidangnya kita bingung. Kita mau hadir ini mau bahas apa kita udah tahu berangkat dari rumah. Misalnya ini, dan itu harus kontinu. Misalnya masalah ya ini masalah tauhid. Nanti di Jumat kedua yang jam dia di Jumat kedua akan menyambung kajian sebelumnya. Begitu dia. Dan kalau nggak selesai disambung kajian berikutnya. Kami pun seperti itu di staff ini. Di awal kami itu membahas yang pertama Al-Fatihah. Kemudian kami lompat ke langsung ke Wadduha. Wadduha itu kami talkinkan sama-sama, kami berjamaah. Baca sama-sama, saya pandu, kemudian diikuti. Yang satu hurufnya tentunya pahalanya 10. Ditambah dengan hadir lagi ke majelis ta'lim dengan niat yang tulus, dengan langkah kaki yang paling jauh dari rumah, berapa pahala yang didapat di situ. Jadi memang kecil kemungkinan untuk tidur. Hisab itu untuk tidur tuh kemungkinan kecil sekali yang saya lihat. Ya. Kalau yang di balik dinding tak tahu. Biasanya di balik dinding itu dia kadang dia agak tertunduk. Kupikir paham. Upaya tertidur waktu. Dia adalah yang orang-orang luar ya. Biasanya kalau yang hisab itu kalau udah saya masuk, mereka masuk ke dalam. Rami di dalam. Kalau disuruh, kalau lagi disuruh itu juga. Jadi alhamdulillah al-falah. Tentunya rekomendasi dari Ujung kita sudah mulai masuk tahsin Al-Quran. Alhamdulillah. Dan dari ibu juga semangat. Yang semangat. Di SKI Darul Jalal juga mereka sudah mulai untuk membahas masalah tahsin Al-Quran. Dan tentunya saya sesuai dengan proporsi itu masing-masing. Soalnya saya akan salah mengajari kita semua. Oke, ibu-ibu dimulakan Allah. Belum lagi dibahas. Kita lanjut. Di muqaddimah saya akan membacakan satu hadis sahih riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim tentang hak sesama Muslim. Ini saya rasa tepat sekali momentumnya ketika kita dipertemukan di sini di beberapa majelis taklim, al-falah, kemudian serikat amal baik ditemukan di sini. Saya rasa ini tepat sekali yang ingin saya bahas. Saya betul-betul mau momentum seperti ini. Saya ingin sekali rasanya gabungan seperjuangan itu. Saya ingin sekali hadir, sekali memberikan tausiah untuk menyatukan beberapa majelis taklim yang mungkin ya ada masalah di antara majelis taklim. Istiqomah ya. Gabungannya itu istiqomah. Nanti di sana ada lebih menonjol, di sini cemburu. Nanti di sana ketuanya macam lah, nggak perlu ada dibahas. Ini rasanya saya membahas ini. Mohon ibu perhatikan. Karena hak sesama muslim ini wajib dilakukan. Kita masing-masing punya hak di antara kita. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 menurut riwayat Muslim. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya di jalan, ucapkan salam. Bukan permisi. Permisi kah? Enggak, bukan itu Islam. Tapi ucapkan salam. Kita punya saudara, kita punya teman, mau jauh mau dekat, mau kerabat ataupun jauh, mau tua mau muda, sesama muslim wajib lakukan 6 hal ini. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan temannya dan kita tahu dia muslim, mau kenal tak kenal, ucapkan salam. Ketemu di gang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Bu, ini silakan dicatat. Yang pertama yang harus dilakukan, bertemu dengan orang sesama muslim, ucapkan salam. Kadang di gang, jumpa di gang, dia buka atau pura-pura main HP. Lewat pula, lewat ada, nggak di sini. Di daerah ada masuk jauh lagi. Kalau di sini bagusnya, di sini enggak.
Nggak salah lagi, sama aja. Gimana bukan ini? Lagi. Ada di kayak gitu. Ada ngadu ke saya, Ustaz, tolonglah bahas ini. Saya maunya berteman dengan dia yang memutuskan. Bu, saya sampaikan di sini. 3 hari tak cakapan, kena laknat sama Allah. Batasnya 3 hari. Kalaupun sakit hati, udah kuanggap dia kakakku, udah kuanggap dia kakak kandung. Terus apa masalahnya kak? Utang dia 50.000 gara-gara 50.000 tak cakapan lebih dari 3 hari. Nah, itulah dia Bu ya. Kadang mau menyakapi pun dia sama kawannya. Kau tengok. Yang mana kak? Tuntutlah. Kau tengok bibirku. Ini bibirnya. Sebelah kiri, kau tengok sebelah kiri. Mulutnya itu kotor. Begitu. Makanya hati-hati Bu ya. Kami pun sesama ustaz pun begitu. Kalau tak paham ustaz itu, saya pernah di mobil ya. Jadi saya turunkanlah. Dia di mobil saya jalan. Jadi nanti adabnya seperti itu. Liusallim as-saghir 'alal kabir. Yang kecil itu mengucapkan salam kepada yang tua, bukan terbalik. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang lebih muda, itu mengucapkan salam duluan kepada yang tua. Ingat, jangan terbalik. Itu ya, yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang muda. Dan hukum menjawab salam hukumnya wajib. Ingat Bu, wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya saya sendirian di sini, mengucapkan salam ke ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya menjawab fardu kifayah. Fardu kifayah itu udah ada sebagian yang menjawab, yang lain nggak menjawab, udah gugur kewajiban. Gitu ya. Jadi nggak mesti semua menjawab. Tapi jawablah semua biar kami pun semangat. Ini tentang fardu kifayah. Cuma 2 ini yang jawab sendiri. Waalaikumsalam. Yang lain, aduh sih, karena panas sekali, ya kan? Itu ya. As-saghir 'alal kabir. Kemudian al-qalil 'alal katsir. Ada geng kecil itu mengucapkan salam sama geng yang besar. Bukan terbalik. Misalnya al-bala ini gengnya lebih besar. Nah, sedangkan safnya lebih kecil. Yang kecil ini mengucapkan salam kepada yang kelompok yang besar. Al-qalil 'alal katsir. Ini sunnah. Saya bukan suka hati saya ngomong. Ini sunnah dan menurut hadis. Wal maru 'alal qa'id. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Jadi kalau lagi berjalan, walaupun yang duduk ini lebih muda, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang terakhir, warraqib 'alal mashi, yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Buka kaca mobil. Ibu kenal Wajo? Wajo kenal? Kenal, akhirnya terkenal kali dia di dunia ini. Tidak. Kebetulan terakhir dia ngontrak di dekat Masjid Al-Jalan. Saya itu kalau naik mobil, saya kan mau melakukan sunnah ya, mau mengucapkan salam. Dia udah mengucapkan salam duluan. Asal mau bilang assalam, dia udah duluan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saking ramahnya itu. Berapa pahala yang dia dapat? Karena dia paham juga yang dia berpikir seperti ini. Mungkin dia menganggap mu'alim itu lebih dari dia, ya begitu ya. Jadi ibu yang lagi naik mobil itu buka kaca, ucapin salam kepada yang berjalan. Walaupun dia lebih muda, jangan terbalik. Wa afsus salam bainakum. Dan kata Nabi, tebarkan salam ala man ta'if wa man lam ta'if. Kau kenal tak kenal, ucapin salam sesama muslim. Jadi kalau ada jumpa, berjilbabnya dia, assalamualaikum kak. Gitu lagi. Dan salam yang baik itu kan saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya assalamualaikum warahmatullahi. Lebih singkat lagi assalamualaikum. Lebih singkat lagi salam. Menurut surah Az-Zariyat. Situ jelaskan hal ataka hadis Ubay bin Ibrahim al-Mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam. Jadi
ketika Nabi Ibrahim tengah malam didatangin tamu asing, tamu tadi itu ucapin faqalu salama, salam, salam, kata tamu asing tadi. Dijawab sama Nabi Ibrahim dari dalam, qala salam qaumun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab salam. Jadi kalau malas sekali ibu bilang assalamualaikum, salam aja udah cukup. Salam, nah gitu. Saya teman-teman dosen saya itu udah salam aja nih. Entah tak tahu entah malas sekali dia ucapin assalamualaikum, tapi dia udah biasa aja. Salam bang, lagi di mana ente? Salam bang, lagi di sini saya bilang. Begitu. Karena begini Bu, lebih baik salam diucapkan yang singkat itu daripada assalamualaikum. Ya. Nggak ada aku temukan di kitab manapun ngucapin salam itu assalamualaikum. Nggak ada. Assalamualaikum nggak ada. Meleko, nggak ada. Ibu sudah saya bahas kan, mau di al-falah mau di sab. Assalamualaikum itu artinya semoga kematian untukmu. Jadi itu kalau kalian ucapin salam sama orang tua, jadi nyuruh ini. Dari ngucapin salam sama orang tua, kalian berangkat dari rumah, pijama, assalamualaikum, diucapkan begitu. Maka kalian secara langsung mengucapkan pijama, semoga mama cepat mati. Jangan, ya. Assalamualaikum. Kalau khawatir rusak, assalamualaikumnya udah salam. Dalilnya jelas dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24-25. Nanti dicek di sini. Jadi jangan assalamualaikum lagi. Dan ajarin ke murid juga seperti itu. Di Zahirah di sini ajarin murid seperti itu. Jangan lagi Umi, assalamualaikum. Enggak. Dan kalau seorang guru mengajari seperti itu, maka dosanya akan ditanggung si guru. Dan si anak itu mengamalkannya kepada yang lain, dosa jariah mengalir di guru. Kami pun seperti itu. Ustaz-ustaz ini, kalau kami mengajarkan yang salah, dosa jariah untuk kami. Saya misalnya mengatakan, Bu, ternyata maghrib itu rakaatnya itu ada 5 rakaat. Dan ibu amalkan itu, dosanya ngalir ke kami. Walaupun kami meninggal dunia, dosanya tetap ngalir. Sama izin, mohon maaf ya. Ibu tak pakai jilbab. Itu kan dosanya mengalir. Markona baru saja memperbarui foto profilnya di Facebook, itu nggak pakai jilbab. Cantik nggak baru recording. 5 menit dulu, 5 menit yang lalu. Akhirnya semua orang yang membuka Facebook si Markona, semua mata yang melihat rambut si Markona, maka dosanya mengalir kepada Markona. Walaupun Markona sedang tidur pulas. Orang tidur itu kan biasanya nggak berdosa ya, nggak akan melakukan dosa ya orang tidur. Tapi dosanya tetap mengalir selama foto profilnya bergentayangan di Facebook. Ibu hati-hati yang upload foto tak pakai jilbab, habis senam di parkus. Iya, enggak, bukan di parkus, di daerah sini. Mana tahu? Jilbab ya? Ayo ya, saya ulangin. Yang upload foto tak pakai jilbab, dosa jariah mengalir. Walaupun si Markona sudah meninggal dunia, dia ditanam di bawah tanah, itu kan udah nggak ada lagi dosa di situ kan? Karena dia nggak akan melakukan dosa. Selama fotonya masih beredar di sosmed, maka tetap mengalir dosanya ke kubur. Sampai kapan? Sampai ada seseorang yang menghapus akun si Markona dari Facebook. Siapa yang tahu passwordnya? Suaminya. Ayolah, biasanya suami istri itu saling ngasih password tuh. Kalau ketahuan passwordnya udahlah, putuslah udah. Ketahuan udahlah, laki kalau ketahuan password HP-nya udahlah, sini Windows. Kawan cerita, kawan belum lagi. Oke Bu ya, hati-hati kita. Makanya sebenarnya dosa jariah ini hati-hati. Jadi ajarkan kepada murid-murid,
juga ajarkan ke anak-anak, jangan lagi mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya nggak pernah lagi mengucapkan kayak gitu. Setiap saya izin pamit dari rumah, berangkat mau ke Medan, saya salim orang tua saya cium tangannya di bawah hidung, kemudian dijamaah Assalamualaikum. Pulang saya dari masjid, misalnya saya berjamaah di masjid di kampung saya, pulang Assalamualaikum, pergi saya Assalamualaikum, nggak lebay nggak, dan nggak susah. Kalau dibiasakan udah biasa. Salam artinya semoga keselamatan untuk mama dan ayah. Assalamualaikum kak, semoga keselamatan untuk kakak. Assalamualaikum bang, semoga keselamatan untuk abang. Assalamualaikum bang, semoga kebahagiaan untuk. Kayaknya sering gue ucap lagi. Assalamualaikum bang, assalamualaikum. Ya. Saya terus terang aja bu. Meleko ini sering kali. Meleko. Nggak perlu tuh dijawab tuh. Nggak perlu dijawab kayak gitu. Jadi jangan berpikir, Ustaz kan ucap salam wajib. Nggak dijawab salam kali Ustaz. Saya tergantung bener nggak yang dibaca. Apalagi kalau ada mahasiswa saya yang SMS tuh. Double S, tahu nggak? As, masih ada sekarang kayak gitu. As, nggak boleh. Apa arti as? As itu artinya bokong. Ibu tahu bokong? Pantat. Bahasa Inggris itu. Ibu buka nanti kamus bahasa Inggris. As itu artinya bokong. Allah Akbar. Nggak betul ya. Saya kalau mahasiswa saya, Assalamualaikum Pak. Saya nggak mau jawab tuh. Bapak mau 10 kali nggak jawab. Kau ngomong apa saya bilang? Bukan keselamatan yang kau ucapkan, tapi kematian. Begitu ya Pak ya. Jadi jumpa kawan-kawan pun seperti itu. Jangan lagi awak bergibah-gibah. Misalnya ada 2 orang, satu sendirian, berbisik-bisik dia. Suatu saat kalau ada orang menceritakan orang lain, ceritakan dengan kita. Perhatikan, suatu saat ibu yang akan diceritakan suatu saat. Memang begitu dia. Kalau mau orang lain menceritakan orang lain kepada kita, itu sekolah, kemudian hati-hati bu. Berikutnya ibu yang akan diceritakan dia. Memang itu sikap dia. Makanya berkawan hati-hati. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jangan tersandung, ulah kerikil. Tadi tahu mama yang parah di jam. Ulah kerikil banyak yang jatuh. Ini bagian langsung kemarin dari nyanyi. Ini petua. Hati-hati tuan berlari, pelan-pelan jika melompat. Nah, perhatikan itu. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis susah didapat. Kalau ketawa, semua ketawa. Bu Haja, assalamualaikum Bu Haja. Cantik kakak tengok. Makin juga kakak tengok. Coba kakak, dari mana bodinya? Udah berapa kali ya? Ujung-ujungnya ada yang kata ibu. Begitu lah. Kalau ketawa, kalau ngajak kodo-kodo atau ngajak ke Pariban atau ngajak ke daerah Sembahi, coba. Lupa dia dulu yang asal waktu sholat dia duduk. Dia orang, ayo, berapa patungan? Berapa? 50.000, ayo. Koyak awak. Tapi waktu dia di majelis taklim atau sholat, duduk dia. Apa yang menjadi duduk? Jadi perhatikan dia. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya betul tadi. Itu ya. Jadi teman tertawa banyak. Apalagi awak berduit awak banyak kawan. Memang iya. Aku pun begitu. Kalau udah tanggal muda, sehat bang, sehat bang. Cemana? Ada masalah kira-kira? Nggak ada bang, aman saya. Mama sehat. Mama aku pun ditanya. Mama aku di kampung, ngapain ditanya bang? Ya mungkin ramah dia sehat. Ayah sehat.
bapak kau baik kali sama aku. Ini orang kampung dulu, sama-sama perantauan ya kami di Medan. Bapak kau dulu, ayah kau dulu baik nanti. Ujung-ujungnya ada si itu kali 300 untuk siswa abang, musuh dia. Koyak juga, awal dia puji, koyak juga abang yang ada 200 kan. Itu dia. Begitulah. Tapi waktu susah, makanya teman menangis susah dapat. Kalau udah susah, awak hilang semua. Awak nanti lagi ada musibah, saat terlilit hutang atau datang rentenir ke rumah, hilang semua. Awak dulu sering bandarin dia, dibawa minta tolong. Awak pas pulangnya harus bayar sesuatu, hilang dia. Alah, tak ada pula lah. Padahal awak yang bandar. Hanya gini ya. Kalau membandar, tisu juga ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau bertemu dengan teman kita dan itu kita tahu sesama muslim ucapkan salam. Dan adabnya sudah kita ajari tadi. Yang kecil ucapin salam kepada yang tua, yang banyak, yang sedikit ucapin salam kepada yang banyak. Kemudian yang berjalan ucapin salam kepada yang duduk, dan yang terakhir yang berkendara ucapin salam kepada yang berjalan. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa ajib. Kalau diundang, datang. Itu hak dia. Udah lebih kecil orang. Jadi pulang. Dengarkan Bu. Ibu ngangguk-ngangguk aja lah, senang aku sedikit. Ya, walaupun tak dengar, ngangguk-ngangguk aja lah ya. Soalnya ini streaming ini. Kalau diundang, datang. Jadi kalau ada yang undang, kalau berhalangan izin. Kalau tak ada halangan datang, itu hak dia. Suatu saat kita pun yang akan mengundang orang lain. Apalagi di pernikahan. Undangan pernikahan menurut hadis-hadis yang berlaku hukumnya wajib. Wajib pernikahan. Kecuali berhalangan. Kayak saya misalnya pulang kampung. Di luar kota, kan susah itu. Ya, ada pelakuan ini, nggak bisa datang kubur. Ataupun nggak haji. Yang penting di luar kota boleh tidak datang. Selanjutnya, wa idza stansuhaka fansah. Iya, betul. Kalau minta ada seseorang minta nasihat, maka nasihatlah. Dengar itu belakang. Kalau ada orang minta nasihat, nasihat. Ada orang minta solusi, berikan solusi. Ada orang minta misalnya memecahkan suatu masalah, ya udah kasih dia. Dia boleh kan itu sendiri. Ada solusi itu. Oke, selanjutnya. Wa idza aqsama hamidallah fasammi. Kalau ada saudara kita yang bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka bagi si pendengar harus mengucapkan yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau yang bantu atau bersih perempuan, yarhamukillah. Nah, yang di masalah kalau dia bencong, tidak tahu yarhamukallah. Karena dia laki-laki. Itu ya. Kemudian wa idza marido faqul. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka jadi ada di antara anggota kita yang sakit, di sini kedua itu memberikan ilmu beberapa orang uang untuk terakhir bisa yang terakhir wa idza mata fatbah.
Apa yang terakhir? Wa idza mata fasbah. Surah laki. Yang terakhir, wa idza mata fasba'u, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, maka hak dia, kewajiban kita terhadap saudara itu, kita harus datang menghadiri. Ya, kalau ada yang meninggal, ada yang dibutuhkan atau bertakziah. Silakan, itu hak dia. Jadi saya ulangi, yang pertama, kalau bertemu dengan yang mengucapkan salam. Yang kedua, bila ada fa'itu, kalau ada yang mengundang, maka datang. Yang ketiga, wa idza stansuhaka fansahu, kalau ada orang yang minta nasihat, maka nasihati. Kemudian yang keempat, wa idza atausa fahamdallah fasallimu, kalau ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mengucapkan yang alhamdulillah. Kalau dia tak mengucapkan alhamdulillah, enggak usah. Harus mengucapkan alhamdulillah dulu. Hacim, alhamdulillah katanya. Awak tahu nggak? Maka jawab, ya alhamdulillah. Dan yang bersin tadi itu ucapin balik. Ya Allah. Kemudian yang kelima, kalau ada saudaramu yang sakit, jenguk. Jenguk ini dulu. Kalau bisa jangan lagi bawa kue, kalau sudah bawa kue. Awak juga yang makan tuh, yang datang yang bawa kue dia makan. Karena yang sakit ini nggak selera lagi. Jadi diganti apa? Diganti uang duit. Iya. Kalau orang kaya mau ke mana? Ece dia juga mau. Mau. Ece dia tuh. Orang kaya pun kalau awalnya mau kasih duit, kita ngumpulin berapa per orang? 10.000. Kalau sendiri mungkin besar kali ya. Kalau ngasih 100.000 besar kali. Patungan berapa orang? 5 orang kali 10.000. Dapat impul. Atau kali 50.000 kali berapa itu? Kan lumayan. Biasanya itu yang orang-orang kaya itu mau itu dikasih duit. Kak, inilah kak dari kami. Alah, apa ini? Apa mau salah? Gak usah. Saya datang aja udah senang hati. Yang penting datang alhamdulillah udah. Gak usah. Udahlah, kalau datang udah aman. Kasih, masukkan ke bawah bantalnya. Ini masukkan. Pulang ibu. Suruhnya anaknya. Dek, kau tengok dulu di bawah bantal itu berapa dikasih orang itu. Kau tengok dulu. Dibuka lagi. Jangan kau ambil ya, punya mama itu. Ece dia itu. Aku pun mau. Aku dulu sakit, tak ada yang jongkok bayar. Oke, oh iya, belum lagi ya. Orang SKI lah, SKI dari dalam. Di asrama haji 2000 aku sakit di infus. Selama ini tak pernah. Asli tak ada yang mengunjungi. Memang pahit hidup ini kupikir. Sakit tipes saja dulu, seminggu. Saya baru masuk sekali dalam bala. Ya, belum masuk. Udah aja lah. Belum ya? Nah itu di rumah sakit anjing. Memang saya tak mau beritahu siapa. Cuma orang dari jalan
kali saya kesal karena saya bertempat di sana. Mereka pastinya disarikan ya, terus hari CKP adalah ketuanya, Pak Indra Gunawan, Bang, izin Bang, saya lagi dirawat di rumah sakit. Langsung aja ibu sekali jalan, mereka datang. Bawa bolu apa? Tak selera. Jadi orang sakit ini, apapun dibawa tak selera. Sama kayak anak. Kalau meninggal orang tuanya, baru dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya. Padahal waktu masih hidup mamanya nggak pernah digituinnya. Waktu sakit semua ditawarin. Mama mau apa, Ma? Soto, nasi gurih. Nggak selera itu lagi. Waktu masih sehat mamanya tak pernah dibelikan. Itulah dia kadang penyakit kita. Makanya saya kadang ngasih tahu sama mahasiswa saya, masih sehat mama gue, masih ada orang tua kalian, ada uang kalian, pulang kampung belikan sesuatu, saya bilang. Ustaz, mahal Ustaz, ongkos atau membelikan itu mahal. Tabung dari sekarang. Nanti kalau udah nggak ada nggak bisa. Siapa mau dikasih? Itulah dia. Aku dulu begitu. Waktu aku masih marbot masjid, tahu nggak uang marbot itu berapa? Kubuni kalau baju rumah harga 100.000. Itu pas pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan cair biasanya. Awal Bilal kan. Bilal tarawih. Mana itu makmud cair full rumahnya. Nah, pas bulan Lebaran, aku belikanlah baju gamis. Kalau tak salah baju gamis. Ya, aku belikan sampai rumah. Tiap hari dipakai omahku. Tiap hari. Hampir lusuh lagi. Senang dia. Kalau tahu dia anaknya belum bekerja. Apa yang kau boleh ini? Kata omahku. Omahku pernah sebelum tersebut. Apa yang kau boleh ini? Udah pakai. Apa ini? Dipakainya. Tiap hari dipakai. Kemudian nak putus obat kulit belum siap juga nih siap. Biasanya ada apa? Oh iya. Bercanda. Belum minum juga? Hah? Udahlah, ini adalah udah mau habisnya. Udah putus satu udahlah, tinggal satu lagi nggak apa-apa. Biar beda itu ya. Itu ya, apa tadi? Kalau ada yang sakit, maka kunjungi dan kalau bisa tradisi membawa makanan udah digantilah dengan uang. Uang itu berharga, Bu. Apapun nanti bisa dipakainya itu uangnya. Kalau makanan nggak selera lagi. Semua yang paling enak dikumpulkan ke dia, nggak selera, pahit semuanya. Yang makan tuh yang biasanya yang jaga. Dan aku tahu, karena beberapa kali yang sudah tanggil, itu nanti sampai busuk-busuk, buah. Bolu-bolu itu sampai kadaluarsa, cendawan. Tapi kalau uang, mari hidup. Apa lagi? Jangan tanggal ini. Belum juga. Belum bisa. Oke, baru yang terakhir wa idza mata fatba'u atau fattabi'u. Kalau ada saudara yang meninggal dunia, maka datangilah. Siapa yang mendatangi jenazah atau siapa yang berfardu kifayah mendatangi, memandikan, mengkafani, maka Allah beri dia pahala 1 qirat. Dan siapa yang ikut untuk mengantarkan ke pemakamannya, Allah tambah 1 qirat lagi, total 2 qirat pahala. Sahabat bertanya, wa man qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat itu adalah gunung Uhud. Jadi yang datang bertakziah pahalanya 1 gunung Uhud. Yang ikut ke tempat pemakaman ini terkhusus laki-laki, karena perempuan itu jadi di rumah ya. Tapi nggak salah juga, silakan juga katakan ya. Itu dikasih 2 qirat. Kenapa perempuan itu di rumah, diharuskan di rumah? Perempuan ini Bu, mewek, ibu tahu mewek? Gampang kali menangis. Itulah dia. Makanya perempuan itu di rumah, udah. Udahlah, udah merajuk nih. Udah mau habis. Udah. Hah?
Selam lagi. Iya betul, selam lagi. Udah, ke sini, udah. Tutup aja ini. Oke ya. Ini masuk ujian, ya. Yang 66 ini masuk ujian. Minggu depan aku tanya, apa tadi? Hak sesama muslim ada berapa? Ada 6. Yang pertama, kalau bertemu ucapkan salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Yang ketiga, kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Yang keempat, kalau ada yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Yang kelima, kalau ada yang sakit, jenguk dia. Bukan bawa ini sekali-sekali ngomong tapi dalam. Kalau ada yang sakit tahu uang jangan, nanti aku yang kena. Nanti pungli pula nanti. Aku kan menceritakan ini sakit jenuh. Kalau mau bawa suka bawa presiden. Ada jadi bisa pula. Yang keenam terakhir, kalau ada yang meninggal, maka datanglah ikut bersamanya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan yang 6 hak ini, insya Allah surga di antara kita. Itu saja. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Silakan. Ya. Oh iya. Apa yang Ibu bilang? Oh, ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan melihat ada anak perempuan yang menangis. Dia bermohon jangan dikasihkan lagi. Ini sudah pernah dia lakukan. Dia sudah tidak. Sedangkan tadi kalau saya tidak salah dengar, foto saja pun kalau tidak dihapus dan dosa sampai nanti-nantinya. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana pula dengan lukisan? Lukisan, bagaimana pula dengan lukisan itu? Apakah itu sudah akan membawa dosa sampai nanti kita sejauh? Terima kasih. Kalau ada hadisnya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lagi. Sudah selesai jawab. Sekiranya kita mau penolongan nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita bilang assalamualaikum, yang pertama kita bilang halo assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum. Ada guys-nya nggak? Assalamualaikum guys. Lagi yang lain? Ya, silakan. Lain. Iya. Lagi? Ibu semua? Cukup? Kita lihat soalnya sini. Pertama, saya teringat seorang artis namanya Kartika Sari. Ini artisnya baru hijrah nih. Kemudian Kartika Putri. Oh iya, Kartika Putri. Oh iya. Kartika Sari orang Putri. Beliau pernah membuat podcast, bukan podcast, apa kayak video gitu ya, video pribadi, kemudian diupload. Dia menangis, pas yang seperti ini diceritakan, menangis dia. Saya mohon kepada seluruh netizen di dunia ini, terkhusus di Indonesia, kalau masih ada yang menyimpan foto saya yang masih membuka aurat, saya mohon izinkan karena nanti saya menangis. Tolong dihapus. Saya bersumpah saya tidak akan melakukan itu lagi dan saya sudah hijrah sambil menangis. Kemudian disaksikan seluruh umat, seluruh
orang yang ada di sosmed ya, sampai kita pun pasti pernah nonton. Maka gugurlah sudah kewajiban dia. Dia sudah ada perlakuan di situ. Yang jadi masalah, belum ada dia klarifikasi seperti itu, udah mati duluan. Nah, udah. Bertobat kepada Allah, sembari membuat klarifikasi. Kalau ada masih hidup, masih ada nyawa, teringat, oh aku ada foto, hapus saja lah. Kalau ada tua-tua gini, apa lagi mau di tempat pesona? Oke, kayak kami gini yang muda-muda, kayak muncul kan? Nah, maksudnya kami ini. Tapi pun, umur pun tak ada yang tahu. Yang meninggal itu tak pandang dia mau muda, mau tua. Kayak gitu. Nah, sekarang masalah lukisan. Lukisan ini ikhtilaf. Ikhtilaf ini ada perbedaan pendapat ulama kita. Ada yang mengatakan tak boleh. Dari kalangan salaf, haram, tak boleh. Kalau kita yang ahlu sunnah wal jamaah, masih boleh tempelkan di dinding. Lukisan atau foto boleh. Lukisan itu biasanya pemandangan. Pemandangan nggak ada masalah. Oh, foto kita. Tadi bilang lukisan. Kalau foto kita ini ada istilah, ya, ada perbedaan pendapat. Saya sampaikan aja di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kalau saya sih lebih cenderung ke boleh, karena guru saya itu yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan selama masih ada batas kewajaran silakan. Foto keluarga dibuat. Kalau ada memang orang dia ekstrim begini, dia khawatir nanti disalahgunakan atau khawatir nanti ada sifat penyakit ain namanya. Penyakit ain, paham ya, penyakit mata. Udah, dia nggak mau lagi taruh, udah disimpan, masukkan balik. Ya bagus. Kalau lebih banyak mudaratnya kira-kira, udah, jangan lagi upload foto, jangan lagi berfoto, atau jangan lagi. Kalau kayak saya, foto profil saya pun masih yang gaul. Nah, karena masih berpikir seperti ini kan. Nah, kalau masih batas kewajaran silakan. Yang ditakutkan penyakit ain. Penyakit ain itu begini. Kagum dia melihat itu kecantikan seseorang. Makanya kata ulama itu diajarkan kalau melihat sesuatu yang indah ucapkan Subhanallah, Masya Allah. Makanya sekarang anak muda, Masya Allah, Tabarakallah. Bagus sih untuk menghindari penyakit ain. Karena tiba saatnya nanti yang cantik tadi itu tiba-tiba berubah menjadi keriput. Ya, itu dia. Ada saatnya keriput. Kemudian yang tadi yang ganteng, saya dapat baru-baru ini gara-gara penyakit ain. Beredar video dikirim ke WA saya. Dia baru dipuji-puji. Ada artis orang Dubai. Oh ganteng ya. Orang Dubai itu, orang Pakistan itu kayak saya gini lah. Maksudnya ganteng kali. Baru dipuji-puji dia. Hitungan minggu ada sejenis saya lupa penyakitnya. Tiba-tiba habis bu. Ini peot, mulut peot, badan kurus, kayak orang stroke. Hitungan minggu. Yang awalnya dia, asal dia foto, asal dia video, orang takut. Pengen kali aku mendapatkan calon, pengen kali anakku cepat, semua lah. Hitungan minggu habis wajahnya. Begitulah kita. Ada saatnya kita masih glowing dan tiba saatnya kita udah keriput. Ini udah keriput, ditaruhnya lagi sini merah. Ini merah, ini biru. Ini merah macam nak tonjok, kupikir tak tonjok lagi sini. Apa namanya itu merah? Buka, macam itu bunga gitu buka. Ini begini, ini merah, ini di atas mata ini biru, di ujungnya itu coklat. Masker, masker, itu. Borat pun lagi waktu mengangkat matanya. Oh, nah itu gini mas. Saking boratnya alis matanya itu. Begini, terjatuh pula, tahankan. Gitu bu ya, makanya kita. Kalau kira-kira lebih banyak umurnya, tinggalkan. Tapi kalau kira-kira masih ada batas hal kewajaran untuk memotivasi kayak gini, misalnya majelis taklim, kita foto nih, alhamdulillah baru selesai majelis taklim. Gara-gara ini termotivasi orang bagus. Tergantung dia, kadang dia waktu ceramah awak bercakap-cakap dia. Cakap nanti tidur dia. Tiba-tiba habis pengajian, habis maghrib, upload video dia, upload foto. Alhamdulillah baru selesai pengajian tadi pada asar. Tahunya aku tidur waktu di situ. Aku tengok di Facebook, pikir.
Konalgu ya. Kenal nggak ya? Nggak di sini, di sana. Dari awal aku bercakap, tidur dia. Perhatikan nih. Wah, ini kebetulan nanti eksis dia orangnya, eksis dia. Saya tahu, kami berteman di sosmed. Dari awal aku masuk, tidur. Kapan meleknya? Pas lewat makanan, dia nomor satu. Woi, belum nih. Woi, belum. Dia mau semangat. Aku suka grand upload foto dia. Caption bawahnya itu jijik kali aku dengarnya. Caption paling bawah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hati ini bisa istiqomah. Sama kayak aku lah, aku ceramah. Kalau tahu orang awak dulu macam mana, nggak bisa aku cakap. Kayak aku nggak bisa ceramah di kampung. Nggak bisa aku ceramah di kampung. Kenapa? Tahu orang itu kayak mana, waktu kecil-kecil dulu. Pernah aku ceramah di kampung sekali. Apa kata waktu? Bal, mulut kamu. Lu masih kecil di celana, ya mah. Akhirnya kalau aku disuruh ceramah di kampung, adalah ustaz itu aja lah saya bilang. Kecuali memang nggak bisa lagi maju lah. Nah itu ya. Kemudian tadi mana tadi? Dua. Halo, assalamualaikum. Ya, yang penting assalamualaikum jadi benar. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain itu biasa. Itu biasanya mengikuti tren-tren sekarang gitu ya. Ada paling ada guys-nya. Halo, assalamualaikum guys. Nggak suka selai. Nah, itu udah trending. Yang penting assalamualaikumnya benar. Ini nggak halo, assalamualaikum katanya. Dalam udah berdosa dia, kena rusak lagi. Baru tadi bertanya tentang di grup. Assalamualaikum pagi kan gitu, ada di grup. Ada yang nggak jawab di bawah, nggak mesti awak jawab di situ. Mau ngapain? Yang penting udah jawab waalaikumsalam udah. Ya udah, nggak mesti awak. Gara-gara itu waktu lagi nyuci piring, mak jawab dulu. Hah? Enggak. Kalau ketika itu kan ya udah. Asal dikirim ya udah. Awak pun nanti misalnya ada di grup meninggal dunia. Kan banyak tuh bawahnya pun saya pun kadang nggak buat itu. Biasanya pun yang ngirim itu cuman copy paste ya, diambil di copy di sini, di paste di sini, dan nggak dibaca dia itu. Gayanya panjang pula itu, Allahumma billah warhamwa, nggak ada dibacanya itu. Main copy aja itu, copy sini, paste di sini, ambil sini, iya kan? Nggak ada. Yang penting hati. Kalau terdengar saudara yang meninggal dunia langsung udah cukup. Gitu. Saya pun kadang jarang ya saya buat seperti itu di bawah, ikut. Cuman nanti dibilang supaya awak dikira masih hidupnya, awak kirim juga. Tapi kalau enggak, awak udah mati juga, awak udah komen. Awak komen juga lah di bawah yang ada yang yang bacanya namanya, oh dia ngirim. Oh iya, itu dia. Kadang emak ini jahat juga. Oh iya. Jangan besar-besar. Apalagi yang dilihat oleh. Tahu paham ya? Siapa yang dilihat ini? Oh udah melihat kan dia, oh nggak dibalas. Saya balas kok nanti. Berusaha udah begini. Kira-kira ada yang lain sebelum kita sholat? Ada yang bertanya? Ya silakan. Undangan. Ayah. Betul. Oke. Insya Allah ini hati-hati. Kalau kira-kira ibu tak bisa menghadirinya, ya udah kita jawab insya Allah ya. Kalau kira-kira tak bisa, langsung bilang saya nggak bisa. Dan insya Allah ini pun bisa jadi tepat karena semuanya itu tergantung Allah. Ya, Allah pun udah berniat kali mau hadirin, berniat nih. Jangan langsung udah aku pasti datang, jangan. Ya insya Allah. Jadi insya Allah ini ditempatkan pada tempatnya. Paham ya? Gak boleh main-main masalah insya Allah. Dia harus sesuai pada tempatnya. Kalau yakin awak bisa hadir, tetap ucapkan insya Allah. Jangan, oh aku pasti datang. Apapun datang. Badai menghadang, datang aku. Hujan deras, badai datang. Besok gerimisnya paling. Udahlah, gak datang dia. Paling gerimis, dulu badai. Jadi di situ ucapkan insya Allah. Jadi pada tempatnya. Kalau kira-kira nggak bisa datang,
langsung bilang aja, saat itu tegas. Bisa kan? Tapi insya Allah lah, kalau bisa ada perubahan jadwal, saya bisa hadir, insya Allah saya hadir. Ada lagi? Habis? Udah, berarti udah habis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة هدية منك خصوصا للمرحوم عبد الرحمن بن عبد الحميد والمرحومة صلاح بن عثمان والمرحومة فاطمة بنت وجه والمرحومة أمينة بن سعدية بن إسماعيل والمرحوم أبو حنيفة بن سكر الأنصار والمرحوم محمد عيسى نصوتير بن نادر نصوتير وأخيرا للمرحوم قرنية بن أبو حنيفة وبحق ختم القرآن هدية منا خصوصا لمجلس التعليم سلك عمل البيت ولمجلس التعليم الفلاح يا ربنا يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين قل لكم محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته